Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Oktober 2026 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat hadir di masjid ini untuk sama-sama mengikuti pengajian yang rutin kita laksanakan. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pengen SNK Mantu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membuka pengajian kita ini dengan masing-masing baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan taujihat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Faisal Muhammad, LC SPDI MPDI, kepala sekolah dari Pondok Tahfiz Markas Imam Malik. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian dan juga anak-anakku para santri yang sama dimuliakan Allah, kita berharap kita selalu berada dalam naungan lindungan dari Allah, menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, dan semoga Allah senantiasa menyehatkan fisik kita, jasad kita, dan kita manfaatkan untuk selalu melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan pertemuan kita pada sore ini dengan niat lillahi ta'ala. Kita belajar agama ini sehingga duduk-duduknya kita di tempat ini, di masjid kita ini adalah bagian dari kedekatan kita kepada Allah, menjadi pahala yang tercatat di dalam buku catatan amal kita semua. Apalagi hari ini hari Jumat, di hari yang kata Nabi SAW ada satu waktu di hari Jumat yang doa seorang hamba itu diijabah oleh Allah. Dan begitu banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan bahwa satu waktu itu adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Maka kita banyak berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, di sore hari, di hari Jumat ini, di penghujung hari Jumat ini. Tentu saja juga kita tidak lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami bisa kembali hadir di depan ibu-ibu sekalian di pengajian bulanan kita di masjid kita ini. Pada sore ini saya ingin mengangkat sebuah kisah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Cerita atau kisah terkait dengan manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Mau semua masuk dalam surga? Mau semua menjadi manusia yang terakhir masuk surga? Jangan. Nanti kita dengarkan kisahnya. Ya, walaupun ujung-ujungnya masuk surga, tapi berharap bukan kita yang ada pada posisi ini. Karena waktu kita terbatas, sedangkan hadisnya cukup panjang, kita langsung bacakan saja. Datang dari riwayat Muslim bahwasanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud
Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru man yadkhulul jannata rajulun. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah seseorang yang kata Rasulullah, fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Orang ini yang terakhir masuk ke dalam surga adalah orang yang ketika dia berjalan, sesekali dia terjatuh, sesekali lagi dia bangkit kemudian melanjutkan jalannya. Wa tasfa'uhu an-naru marratan. Dan sesekali juga dia terhempas dengan panasnya api yang berasal dari neraka jahanam. Ya, kita boleh membayangkan, tetapi hakikat aslinya itu tidak bisa sampai dalam bayangan kita, jamaah sekalian. Karena kita ingatkan dulu sebelum lanjut ceritanya, kaidahnya dalam persoalan yang gaib itu kita pakai hadis Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengarkan oleh telinga, dan hati tidak bisa memikirkannya, tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau berbicara tentang surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, apa saja yang Allah sembunyikan dari kita manusia, semua tidak pernah bisa dibayangkan sama sekali. Maka kejadian ini mari kita coba fahami. Walaupun Rasulullah ceritakan dalam bentuk kejadian di dunia ini, tetapi hakikat sebenarnya yang terjadi nanti di hari kiamat itu tidaklah mirip atau sama 100%. Maka Nabi katakan, orang ini dia sesekali berjalan, tapi sesekali juga dia terjatuh. Saat dia jatuh, dia bangkit lagi, lanjutkan lagi jalannya, jatuh lagi. Sesekali pula panasnya neraka itu menghempas dirinya. Ya, kita rasakan beberapa hari terakhir Makassar panas, Bu ya. Subhanallah, saya saja dari rumah ke sini sampai ada di samping motor saya itu Ustaz, tadi saya lambung itu pengendara motor di samping saya, dia bilang, subhanallah panasnya nih, padahal sore nih. Begitu terdengar di telinga kiri saya tadi waktu ke Lampung. Iya, ya, kita rasakan itu. Padahal ini panasnya belum seberapa. Maka orang ini kena hempasan panas, tapi sumbernya langsung dari neraka. Tidak bisa bayangkan itu. Posisinya yang teramat sulit pada saat itu. Kemudian Nabi SAW katakan, فَإِذَا مَا جَوَزَّهَا إِلْتَفَتَ إِلَيْهَا. Ketika dia sudah melewati jalan itu, dia sudah ada pada posisi yang aman, maka Rasulullah katakan dia balikkan badannya dan menghadapkan wajahnya ke sana, ya, ke neraka itu. Dia hadapkan wajahnya ke neraka. Kemudian faqal, dia mengatakan, Tabarakalladzi najjani mink. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan saya darimu wahai neraka. Dia bilang ke neraka. Maha suci Allah, dia bersyukur kepada Allah sehingga dia pun bertasbih. Dia memuji Allah dengan mengucapkan Tabarakalladzi najjani mink. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan saya darimu wahai neraka. Kemudian dia pun melanjutkan dengan mengatakan, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Coba perhatikan Ibu. Dia bilang kalimat ini dahsyat, ini kalimatnya. Dia bilang begini, sungguh Allah telah memberi saya sebuah anugerah pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada satu manusia pun, yang dulu maupun yang akan datang. Bisa dipahami itu kalimatnya Ibu? Dia menyangka dirinya lah satu-satunya orang yang diselamatkan dari mana?
Dari mana? Dari neraka. Fokus ki. Jangan sembarang pikir dulu. Arisan tongki juga ini kah? Sabar makin mata gitu naik. Iya. Pikirkan dulu hadis ini. Ayo kita fokus dulu. Tinggalkan dulu semua di luar masjid ini. Kita belajar dulu. Dan kerjakan yang lain. Maka dia mengatakan, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan saya sebuah pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Minal awwalin wal akhirin. Bayangkan itu. Jadi kalau ada manusia yang paling pertama hidup sampai manusia yang paling terakhir Allah hidupkan, tidak ada yang pernah diberikan pemberian seperti itu. Padahal ini orang yang paling terakhir ini. Ya, padahal dia orang yang paling terakhir masuk surga. Artinya orang sedang semuanya masuk ke dalam surga, tinggal dia sendiri. Tapi ketika Allah selamatkan dia dari neraka, dia menyangka dirinya itu adalah pemberian yang dahsyat sekali, luar biasa besarnya. Nah, lanjut ceritanya. Kemudian Nabi SAW katakan, ketika dia sudah ada pada posisi yang aman ini, Rasulullah bilang, "Tsumma turfa'u lahu syajaratan." Allah munculkan pohon di dekatnya. Allah munculkan pohon di dekatnya. Oh iya, sebelum kita lanjut, para ulama katakan begini, kalau dia adalah manusia yang paling terakhir masuk surga, berarti atau itu artinya dia adalah manusia yang paling terakhir keluar dari rumah atau dari masjid? Keluar dari rumah atau masjid? Neraka. Kalau dia adalah manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga, berarti dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Karena akidah kita, jamaah sekalian, kita meyakini bahwasanya selama dia seorang muslim, dia beriman kepada Allah, namun dosanya banyak, ketika dihisap lebih berat dosanya daripada amalnya, berarti dia masuk neraka dulu. Tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Ada waktu di mana Allah akan keluarkan dia dari neraka. Kalau sudah dikeluarkan, berarti dimasukkan kemana? Ke surga. Tidak masuk di sini hitungannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa lagi satu? Orang munafik. Orang kafir, musyrik dan munafik kekal di dalam neraka selama-lamanya. Iya. Nah, kita lanjut ceritanya. Makanya ketika dia sudah ada pada posisi yang aman itu, selamatlah dirinya dari panasnya neraka, maka Allah munculkan pohon di dekatnya. Kemudian Nabi katakan, ketika orang ini melihat pohon yang begitu indah ada di dekatnya, dia mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku." Dia menyeru kepada Allah, "Adnini min hadhihi syajarah fali astadhillu bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha." Ya Allah, dekatkanlah diriku ke pohon tersebut agar saya bisa bernaung di bawah rindangnya pohon tersebut dan bisa minum air darinya. Ternyata pohon ini teramat indah dipandang oleh orang ini. Pohon ini pohon yang tidak pernah dia jumpai sebelumnya. Indah sekali. Maka sepintas melihat saja dari kejauhan, dia sudah ingin sekali ke sana. Untuk apa? Dua sebabnya. Mau bernaung di bawah rindangnya pohon tersebut. Coba bayangkan kalau panas-panasnya baru di bawah pohon. Tapi tidak seru juga kalau di bawah pohon baru tidak minum minuman. Makan pisang goreng kah, sarap kah, atau teh susu kah. Nah itu baru seru. Maka dia pun mau seperti itu.
Wa asyrabu mimma iha, dan saya mau minum air. Ternyata ada air di situ. Ada sumber mata air yang dia sudah bayangkan itu. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam neraka itu ada makanan atau ada minuman? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Ada. Baca surah Ad-Dukhan. Allah bilang, ini tahfiz ini. Inna syajarataz zaqqum. Sambung. Tu'amul athim. Apa lagi? Kaghalyil. Apa lagi? Apa lagi? Coba. Di dalam surah Ad-Dukhan, Masya Allah anak kita ini ya. Subhanallah. Walaupun sedikit-sedikit tersangkut ya biasalah itu, Pak. Ya. Namanya juga manusia. Ya, saya langsung teringat ini kejadian musibah di Surabaya yang pondok pesantren ini, Masya Allah. Rubuh bangunannya sementara sholat asar, ratusan santri itu jadi korban. Ya. Di dalam neraka ada makanan, ada minuman, ada buah namanya zakum, pohon zakum ini. Ta'amul athim yang Allah sebutkan dalam rangkaian kalimat itu bahwa buah zakum ini ketika dimakan oleh penghuni neraka, semua organ tubuh yang dilewati oleh buah itu akan hancur luluh. Jadi makanan untuk mengazab. Kita makan untuk nutrisi, kan begitu? Untuk menyehatkan badan kita, memenuhi kebutuhan kalori kita agar energi bisa kita beraktivitas dengan energi tersebut. Tapi kalau penghuni neraka lapar mau makan tapi siksaan dalam bentuk makanan. Minumannya apa? Darah dan nanah. Maka menyiksa betul itu. Sampai-sampai di dalam surah Al-A'raf, penghuni neraka itu minta makanan atau minuman kepada penghuni surga. Ada santri yang bisa menyebutkan ayatnya, surah Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. An afidhu alaina minal ma'. Sambung dulu. Aw mimma razaqakumullah. Dan menyerulah penghuni neraka kepada penghuni surga. Wahai penghuni surga, an afidu alaina minal ma'. Berikan kepada kami sedikit air. Aw mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah rezekikan kepada kalian di sana. Ya, ibarat kalimat kita, biar sepotong roti kasihan. Biar setetes atau seteguk air saja. Apa jawabannya penghuni surga? Apa jawabannya penghuni surga ketika dimintai oleh penghuni neraka? Qalu innallaha. Kenapa tidak yakin kau bosku? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang-orang yang dulunya kufur kepadanya. Yaitu betul-betul siksaan dalam neraka itu. Makanya kita kembali ke riwayat hadis ini. Ketika orang ini melihat ada pohon yang sangat rindang, dia melihat di situ bisa beristirahat di bawahnya, dingin, sejuk, tambah lagi ada air di situ. Tidak bisa bayangkan ini. Yang tadinya dia sangat meminta, penghuni neraka dari kalangan kafirin itu meminta air seteguk untuk mendinginkan, menyejukkan dirinya. Tetapi dia tidak dapatkan. Maka ketika orang ini melihat ada air yang begitu sejuk, dia minta kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon tersebut. Fali astadhillu bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Agar saya bisa bernaung di bawahnya dan bisa minum air darinya. Apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Fayaqulullahu azza wa jalla, ya bena Adam, wahai anak manusia, wahai anak cucu Adam, wahai manusia. Allah katakan, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Saya khawatir, kata Allah, kalau saya mengijabah, mengabulkan keinginanmu itu, maka sebentar engkau akan minta dengan permintaan yang lain lagi. Itu kata siapa tadi? Kata Allah kepada hamba ini. Dia mau didekatkan di pohon itu, tapi Allah bilang, jangan sampai sebentar. Kalau saya izinkan kamu ke sana, kemudian kau minta lagi permintaan yang lain. Fayaqul, maka hamba itu mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Allah. Wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha. Nabi katakan, orang itu pun berjanji kepada Allah bahwa kalau Allah mengizinkan dia untuk ke sana, dia tidak akan minta dengan permintaan yang lain lagi. Ya, percaya kini Bu? Tidak ada lagi permintaannya. Jangan dulu disimpulkan, ya. Kemudian Nabi katakan, wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhiruhu. Lalu kemudian Tuhannya, yaitu Allah, memberikan uzur kepadanya, artinya mengizinkan dia ke sana. Kenapa? Li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Karena Allah lihat hamba ini mau sekali ke sana, sudah tidak sabar lagi. Ibarat kalau ada anak-anak kita itu, cucu kita itu di rumah, lewat penjual koki-koki. Masih ada gitu penjual koki-koki, Ustaz? Nama kapan? Oh masih ada Ji. Baru datang ke neneknya, nih wangka dulu kodon 2.000 mau kodon, ndak mau sekali ketinggalan, pergi itu di luar, pergi penjual es, apalah segala macam. Dia tidak sabar sekali minta uang biar 2.000 kasihan, biar 2.000. Maka hamba ini kata Nabi SAW, Allah izinkan dia ke sana karena ini orang sudah tidak sabar sekali. Ya Allah, mau sekali Pak kodong ya Allah. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, maka Allah pun bilang, ayo baik ke sana mau. Ya, ibarat kita kasih anak tadi uang, ini cepat mau ke sana. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, ya, fayudnihi minha, fayastadhillu bi dhilliha wa yashrabu min ma'iha. Kemudian Allah pun dekatkan dia ke pohon itu, dan seperti permintaannya, dia pun pada akhirnya bernaung di bawah pohon itu, kemudian minum air yang begitu sejuk di situ. Nyaman nanti kehidupan itu. Baji natal lasana gitu ya istilahnya. Pokoknya enak dia rasa, nyaman betul. Belum pernah dia rasakan kondisi yang begitu nikmat kecuali di situ. Maka ketika dia sudah begitu nyaman, minum air, istirahat, ya, terselatumi pun matanya sedikit, ya, tertutup matanya sedikit. Kemudian Nabi bilang, "Tsumma turfa'u lahu syajaratan hiya ahsan minal ula." Allah munculkan lagi pohon yang kedua. Pohon yang kedua ini lebih indah, lebih bagus daripada pohon yang pertama. Coba bisa dibaca ini arah kisahnya ini. Bisa ditebak apa yang terjadi setelah ini? Bersambung setelah pesan-pesan berikut. Tersanjung kapan? Ya, saya tersanjung enak-enaknya dinonton langsung dia bilang bersambung. Tersanjung berapa itu terakhir Ibu? 8. Cucu mungkin masih mainin jadi tersanjung. Muncul lagi pohon yang kedua. Sementara dia asyik-asyik menikmati di pohon yang pertama ini. Dan kita ingatkan dia tadi sudah berjanji. Apa janjinya kepada Allah? Tidak minta lagi permintaan yang lain. Tapi muncul pohon kedua ini lebih indah dari pohon yang pertama. Akhirnya dia pun mengatakan begini, fayaqul ay rabbi, wahai Tuhanku. Dia bilang lagi kepada Allah, ya Allah, adnini minasyajarah
li asyrabu min ma'iha wa astadhillu bi dhilliha. Ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu untuk saya minum darinya dan bernaung di bawahnya. Ya, kemudian dia mengatakan, ya, kemudian dia mengatakan, la as'aluka ghairaha. Saya tidak akan minta lagi selain itu ya Allah. Apa ini janji saja. Ya, membohong. Dia bilang, saya tidak akan meminta lagi ya Allah selain dari permintaan ini. Apa jawaban Allah? Ya bani Adam, wahai manusia, alam tu'ahidni alla tas'aluni ghairah. Bukankah tadi barusan kau bilang, saya tidak akan minta lagi selain dari permintaan yang pertama itu? Ya, itu kata Allah kepada orang ini. Kemudian Allah mengatakan, kata Nabi SAW, Allah bilang, la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Sebentar kalau saya dekatkan kau lagi ke situ, saya penuhi lagi keinginanmu yang kedua ini, ada lagi permintaanmu dengan permintaan yang lain. Itu kata Allah kepada hamba ini. Maka Nabi katakan, fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha. Maka dia pun berjanji kepada Allah, istilahnya merengek kepada Allah. Ya Allah, dekatkan, ya Allah, dekatkan, ya Allah, saya mau ke sana. Dan pada akhirnya dia berjanji terus kepada Allah. Pokoknya ini terakhir ya Allah. Saya tidak minta lagi dengan permintaan berikutnya. Ini permintaan saya terakhir ya Allah. Yang penting dekatkan saya, izinkan saya ke sana. Mau pergi ke pohon kemana? Temai. Lampai pergi di pohon yang kedua kapan? Oh, pohon yang ketiga. Belum sampai pohon ketiga ceritanya. Baru pohon yang kedua. Nah, akhirnya karena dia berjanji terus, akhirnya Nabi katakan wa rabbuhu ya'dhiruh li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Dan pada akhirnya Allah mengizinkan dia ke pohon yang kedua. Kenapa? Karena Allah lihat ini orang tidak sabar sekali mau ke sana. Terus meminta dan berjanji kepada Allah untuk pergi di pohon yang kedua. Akhirnya diizinkan. Nabi SAW katakan, ya, fayudnihi minha. Allah pun dekatkan orang ini ke pohon yang kedua. Fayastadhillu bi dhilliha wa yashrabu min ma'iha. Kemudian dia pun minum air di bawah pohon itu dan bernaung di bawahnya. Nah, di bawah pohon yang kedua ini, pohon yang lebih bagus dari yang pertama, dia sudah santai-santai, nyaman, angin sepoi-sepoi, minum air yang menyejukkan. Nabi katakan, "Tsumma turfa'u lahu syajarah." Kemudian Allah munculkan lagi pohon yang ketiga. Inda babil jannah. Pohon yang ketiga ini posisinya dekat di pintu surga. Dekat dari pintu surga. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Kemudian Nabi katakan, "Wahiya ahsan minal ulayain." Pohon yang ketiga ini ternyata lebih baik daripada dua pohon sebelumnya. Ya. Akhirnya hamba ini bilang, "Ai Rabbi adnini min hadhihi." Ya Allah, dekatkan saya, izinkan saya ke pohon yang ketiga itu. Li astadhillu bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Agar saya bisa bernaung di bawahnya dan minum air darinya. Ya. La as'aluka ghairaha. Saya tidak akan minta lagi selain itu ya Allah. Itu terus. Ibarat kita ini di PHP terus ya. Ya. Dikasih harapan palsu terus. Dia bilang kepada Allah seperti itu, "Ya Allah, saya tidak akan minta lagi permintaan yang lain." Ya. Saya tidak akan minta lagi permintaan yang lain. Akhirnya Allah bilang, "Ya bani Adam, wahai manusia, alam tu'ahidni alla tas'aluni ghairaha?" Bukankah tadi barusan kau bilang, saya tidak akan minta permintaan yang lain? Apa jawaban dari hamba ini? Qala bala. Iya, cocok ya Allah. Ya. La as'aluka ghairaha, tapi saya tidak akan minta lagi. Istilahnya terakhir ini kodong. Tojem main nih.
Begitu bahasanya mungkin kalau kita manusia ini ya. Pokoknya terakhir ini. Ya. Puna paralui nakana kanda-kanda laka gitu ya. Begitu istilahnya kalau dia mau meyakinkan ya bahwa saya tidak bohong ini, tidak bohong. Ini yang paling terakhir gitu. Kata hamba tersebut. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada hamba ini untuk dekat berada di pohon yang ketiga. Karena Allah melihat orang ini sudah sangat tidak sabar ingin menuju ke pohon yang ketiga. Nah, cuman perhatikan, ketika hamba ini sudah berada di pohon yang ketiga yang lebih baik dari dua pohon yang pertama, Nabi bilang, فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Ketika dia di pohon yang ketiga, dia mendengarkan suara penghuni surga. Kan di mana tadi posisinya pohon ketiga ini? Dekat pintu surga. Ternyata kedengaran suaranya penghuni neraka dari pohon ketiga itu. Kedengaran suaranya penghuni neraka. Mungkin dia sudah bilang gol. Ya, main bola anak-anak di dalam. Sehingga berteriak mengatakan gol, siu di dalam. Pokoknya hancur ke Barcelona. Ya. Asik main-main orang di dalam. Kedengaran suaranya oleh hamba yang ada di pohon yang ketiga ini. Kira-kira apa yang terjadi ini, Bu? Ya. Nabi SAW mengatakan, fayaqul, hamba ini pun bilang kepada Allah, ya Rabb, adkhilniha, masukkan saya ke situ. Ya, sudah tadi berjanji, bahkan kanda-kanda lebih poin. Tapi dia bilang, ya Allah, masukkan saya ke pintu itu. Dia tidak tahu itu pintu adalah akses masuk ke dalam surga. Dia tidak tahu bahwa di situ orang sudah begitu bahagia di dalam. Tapi yang dia tahu adalah dia mendengarkan suara dari situ. Ya. Makanya dia bilang, ya Allah, masukkan saya ke dalam pintu itu. Fayaqul, kemudian Allah bilang, ya bena Adam, wahai manusia, ma yasrini mink. Kira-kira apa lagi yang sebentar kau tidak akan minta? Maksudnya setiap dikasih, minta lagi dikasih, minta lagi dikasih, minta lagi. Tidak ada habisnya. Tidak ada berhentinya meminta. Tidak ada berhentinya kebutuhannya. Tidak pernah merasa cukup. Sudah berjanji, ada lagi, berjanji, ada lagi. Maka Allah bilang kepada hamba ini, memberikan penawaran. Allah bilang, ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Begini saja, Allah bilang begini. Bagaimana kalau saya memberimu dunia dan seisinya dan yang semisal dengan dunia itu? Berarti dikali dua, Ibu. Jadi ini dunia, kemudian ditambahkan lagi dunia yang kedua. Berarti double. Coba bayangkan itu. Allah bilang, kalau begitu saya kasih kau dunia, wa mithlahu ma'aha, dan yang semisal dengan dunia itu. Berarti dua bola dunia dikasih hamba ini. Ya. Ini pemberian yang luar biasa. Kita saja dikasih satu bidang tanah. Iya kan? Ada di sini ibu-ibu tuan tanah di sini. Ya. Banyaknya itu hartata kalau kita punya tanah berhektar-hektar. Tapi ini bukan tanah hektar ceritanya. Dunia langsung dikasih. Allah yang ngasih. Semua itu dunia. Bahkan bukan satu dunia. Dikali dua itu dunia. Coba bayangkan. Akhirnya hamba ini bilang, apa responnya hamba ini ditawari dunia dan seisinya. Kemudian dikali dua, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau memperolok-olok saya, kodong? Ya, lu canda-candai kak ya Allah? Apakah engkau mengolok-olok saya? Kemudian fadhahika Ibnu Mas'ud.
Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang cerita hadis ini kepada murid-muridnya tertawa, Ibu. Sama seperti tertawa tak tadi. Dia tertawa, kemudian dia bilang, "Ala tas'aluni mimma adhak?" Tidakkah kalian bertanya, wahai murid-muridku, kepada saya, kenapa saya bisa ketawa sekarang? Maka murid-muridnya pun bertanya kepada gurunya Abdullah bin Mas'ud ini, "Mimma tadhak?" Kenapa engkau ketawa, wahai guru? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan hadis ini di depan kami para sahabat, Rasulullah juga ketawa saat menceritakan ini. Ya. Ketawa di cerita pas pada posisi ini. Faqal, dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mimma tadhaku ya Rasulullah?" Kenapa engkau ketawa wahai Rasulullah? Saat Nabi ceritakan bahwa Allah tawarkan kepada hamba ini dunia dan yang semisal dengan dunia, Nabi kemudian ketawa. Sehingga ditanya oleh sahabat, "Mengapa engkau ketawa wahai Rasulullah?" Maka apa jawaban Rasulullah? Ya, min dhihki rabbil alamin. Karena Allah juga tertawa. Allah juga tertawa. Kapan Allah tertawa? Hina qal, ketika hamba ini bilang, "Atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin." Ya Allah, apakah engkau mencandai saya padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Di situ mendengarkan perkataan hamba ini, Allah pun tertawa. Kemudian Nabi pun tertawa, dan sahabat yang menukil kalimat Rasulullah ini tertawa, dan kita pun juga tadi sempat tertawa. Jadi tertawanya ada sanadnya, Ibu. Bersambung kepada Rasulullah, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hamba ini seakan tidak percaya. Sama seperti begini. Kalau ada orang minta terus, akhirnya dia bilang, "Ale ngasih me panggil." Saya tadi, enggak tahu ini takdir Allah mungkin, pas tadi pagi lihat video-video, ya konten-konten video dari konten kreator begitu. Dia bikin video begini, menyindir orang-orang yang suka minta-minta itu. Ya, datanglah tamu ini ke rumahnya, kemudian dia mau pinjam apa, akhirnya ambil kunci motorku. Setelah itu dia bilang lagi, ada lagi kebutuhannya, dia bilang begini, dikasih lagi kunci mobilnya, dikasih lagi, akhirnya dikasih kunci rumahnya, akhirnya dikasih sertifikatnya, akhirnya ambil semua, saya keluar saya dari rumah ini. Itu sindiran, dia buat video itu untuk menyindir. Ini orang dikasih hati mau jantung. Tidak ada habisnya, minta terus. Nah, coba bayangkan Allah ini di PHP oleh hamba ini. Tadi muncul pohon pertama, dia bilang tidak ada lagi Allah permintaan yang lain. Tapi begitu dimunculkan pohon yang kedua, ternyata dia minta pohon yang kedua. Dia berjanji lagi, tidak ada permintaan selain itu. Muncul pohon yang ketiga, justru dia langgar lagi. Akhirnya dia berjanji sampai kandal-kandal tadi itu. Di pohon yang ketiga tidak ada lagi Allah. Tapi dia mendengarkan suara hiruk pikuk dari balik pintu surga. Dan dia bilang, "Ya Allah, masukkan saya ke situ." Ini orang apa maunya? Akhirnya Allah bilang, "Begini saja, ku kasih kau dunia, ambil ini dunia." Bukan hanya dunia, dikali dua lagi. Sehingga orang ini, hamba ini menyangka Allah sementara permainkan dia. Dia menyangka bahwa Allah ini lagi main-main kepada dia. Makanya Allah tersenyum, ketawa melihat sikap dari hamba ini. Akhirnya Allah bilang kepada hamba ini. "Inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir." Wahai hambaku, sungguh saya sekarang tidak sedang bergurau, mengolok-olokkanmu, tidak. Tetapi saya mampu untuk melakukannya. Kalau saya mau kasih kau dunia, saya kasih. Apa susahnya? Sedangkan Allah adalah pemilik alam semesta ini. Selesai hadisnya. Akhirnya hamba ini dimasukkan ke dalam surga. Makanya saya tanya tadi di awal, maukah kita menjadi hamba ini? Kalau dikasih pilihan nih, Bu. Nah, anak-anakku, mau menjadi orang ini? Kalau bisa jangan.
Walaupun ujung-ujung kehidupannya masuk surga, tapi dilewati dulu kehidupan dalam neraka. Na'udzubillah. Neraka itu Ibu, yang paling ringan siksanya itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Thalib. Dipanaskan kakinya sampai meleleh ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan siksanya dalam neraka. Maka jangan pernah entengkan persoalan neraka itu. Subhanallah. Kisah ini punya banyak sekali pelajaran di dalamnya. Supaya adil, saya bercerita, kita yang keluarkan pelajarannya. Setuju? Siapa di antara ibu-ibu bisa mengambil pelajaran dari hadis ini? Angkat tangannya. Silahkan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang tadi, kisah yang tadi kita dengarkan? Kasih besar suara tak? Tidak apa-apa. Ini kita daripada saya terus yang ceramah, kan bagus juga. Saya dapat ilmu dari ibu-ibu, dari anak-anak. Gitu. Ada? Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi? Saya bantu Ki. 1, manusia itu tidak ada. Keluar nih. Apa Ibu? Tidak pernah merasa bersyukur. Dikasih 1 mau 2, ada 2 mau lagi 3. Dan itu fitrahnya manusia. Dan Nabi sebutkan manusia itu kalau sudah memiliki emas, 1 lembah emas, dia sudah punya emas 1 lembah ini, maka dia akan berusaha mencari lembah emas yang kedua. Kalau dia sudah mendapatkan lembah emas yang kedua, dia akan berusaha mencari lagi lembah emas yang ketiga. Begitu seterusnya sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Maksudnya sampai dia wafat. Tidak ada habisnya. Jadi kalau dunia yang kita mau kejar, mohon maaf, tidak ada ujungnya itu dunia. Tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Apalagi Bu, bagus tadi. Apalagi yang kedua? Santri, apalagi? Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Ya. Apa? Cepat Ki, langsung keluarkan suara. Besar suara tak? Sebesar suaranya. Ya. Pakai mic. Suara dalam Ji. Tidak mengingkari janjinya. Iya, jadi ini memberi pelajaran kepada kita semua. Kalau sudah berjanji, jangan diingkari. Jangan diingkari. Janji dalam Islam itu adalah sakral sekali. Kalau kita sudah berjanji ke orang, ya, mau datang pengajian jam 4 sore, janjinya, dia datang jam 4 Ustaz. Tapi 4:30 baru datang. Mengingkar janji ini. Ternyata tabang asem mohon ya, yang suka datang terlambat. Dia berjanji, ya, dia akan sumpah setia dengan amanahnya, tapi dia melanggar sumpah jabatannya. Ini semua ini. Ya. Dalam Islam janji itu sakral sekali. Sama seperti, coba bayangkan nih, tidak usah jauh-jauh pernikahan. Pernikahan itu sampai Allah bilang, istilahkan istilah nikah dalam Al-Quran itu mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Makanya tidak mudah itu. Kalau bukan perkara yang besar untuk perpisahan suami dan istri, jangan memudah-mudahkan. Perceraian dalam Islam itu tidak sesederhana muncul keinginan kita kemudian kita mau berpisah dengan pasangan kita, tidak. Prosesnya panjang, makanya dalam persidangan itu betul-betul dihadirkan bukti, kemudian diharapkan dulu untuk dimediasi, didamaikan, karena pernikahan itu adalah sebuah ikrar janji dari seorang laki-laki kepada wali perempuannya. Dia akan menjaga ini, dia akan menafkahi ini, dia akan perbaiki hubungannya, dia akan berbuat baik kepada pasangannya, istrinya dalam hal ini. Begitu. Jadi ketika dia melanggar, ketika dia berkhianat dalam pernikahannya, ini orang tunggu mau nanti apa yang kau lihat nanti dari Allah. Berat.
Janji itu berat. Nah itu yang kedua. Yang lain lagi. Ada lagi apa? Ada beda santri. Apa? Jangan kau tahu kau orang tidur mau ganggu kau jangan. Jangan tolong. Ibu ada? Wih, panjangnya hadisnya masa tidak ada masa 2 ji, baru 2. Ada lagi Ibu? Saya ajak berpikir ini supaya ya naik arisanta. Ada lagi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi? Kita dengarkan. Ada lagi? Jangan menjadi apa? Manusia yang serakah. Jangan kau menjadi manusia yang serakah. Iya. Dekat-dekat milah dengan yang tadi yang pertama kita sudah sebutkan. Karena kalau dunia yang mau diserakahi tidak ada habisnya. Tapi kalau serakah dalam urusan akhirat itu yang terpuji. Jadi ada istilah tamak. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu toma. Toma itu kalau bahasa Indonesianya tamak. Orang tamak. Tamak itu yaitu serakah. Nah, tamak ini kalau dunia yang dia kejar, dia serakah dalam urusan dunia, itu tercelah. Tapi kalau dia serakah untuk urusan ibadah, itu dijempol. Itu yang akan membuat semangat besar dalam ibadah. Serakah untuk mau masuk surga, itu hebat. Akhirnya ketika dia bernafsu sekali mau masuk surga, dia bangun sholat tahajud. Dia belajar baca Quran. Dia menuntut ilmu agama dalam majelis ilmu. Dia berbuat baik kepada orang. Dia bersedekah ketika Allah lapangkan rezekinya. Baik di waktu sempit maupun waktu yang longgar, dia bersedekah. Dia berbuat baik kepada tetangga. Itu yang akan memotivasi dirinya sebagai bentuk ketamakannya untuk masuk ke dalam surga. Itu bagus. Maka jadilah orang yang tamak dalam urusan akhirat dan jangan menjadi orang yang tamak dalam urusan dunia. Masih ada lagi kira-kira? Masih ada lagi? Coba, apa Ibu? Iya, pentingnya kita menjadi hamba yang bersyukur Ibu. Syukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahnya. Karena kita rasa kita semua ini kan punya masalah. Siapa sih di antara kita yang tidak punya masalah? Ini Ustadz ini banyak tuh masalahnya kuliah ini. Pasti banyak masalah. Saya juga pun begitu. Semua kita punya masalah. Ya, semua kita punya masalah. Semua kita merasakan ujian dari Allah. Tapi kalau kita mau jujur, ternyata Allah memberikan begitu banyak nikmat daripada memberi begitu banyak ujian kepada kita. Kalau mau dibandingkan, nikmat yang Allah berikan itu terlampau sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Dibandingkan dengan ujian-ujian hidup. Ujian-ujian hidup itu masih relatif lebih sedikit daripada yang jumlahnya banyak dari nikmat Allah. Maka itu yang harus kita lihat. Ketika Allah uji kita, tiba-tiba sakit perut kita, sakit kepala kita, kita bilang ya Allah, sampai tidak bisa goyang gara-gara sakit kepalanya. Kira-kira kenapa sakit kepala ini? Banyak pinjamnya, banyak utangnya, ya. Sakit kepalanya misalnya, maka dia bersyukur saja kepada ya Allah, terima kasih karena hanya sakit kepala. Di luar sana banyak orang yang di luar lebih besar penyakitnya daripada kita, lebih besar penyakitnya daripada kita. Ketika Allah uji kita dengan penyakit misalnya. Sudah berapa lama kita bawa itu penyakit, ternyata kita keluar dan melihat ternyata banyak orang di luar sana yang lebih parah penyakitnya daripada kita. Maka disyukuri. Jangan dikeluhkan. Jangan dikeluhkan. Lihatlah hamba ini. Seandainya hamba ini bersyukur kepada Allah, ya, mulai dari pohon yang pertama itu sudah sangat cukup baginya. Sangat-sangat cukup baginya. Karena dia sudah melewati panasnya neraka jahanam, lalu kemudian berada di tempat yang begitu sejuk, minuman yang begitu menenangkan bagi dirinya. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi itu rumusnya, Ibu. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambahkan. Tambahkan. Allah akan berikan tambahan nikmat. Tapi kalau kita kufur, maka Allah mengucapkan, sesungguhnya azabku itu teramat pedih. Masih ada kira-kira lagi? Kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Ya. Masih ada lagi, Ibu? Masih ada? Dari kalangan santri? Ini kau sabar mau, kau lalu kau jawab jangan kau tanya teman lo. Ini kah? Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Jadi subhanallah. Mudah-mudahan kisah dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bisa memberikan semangat bagi diri kita bahwa ingat Ibu, sehebat-hebatnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada waktunya kita akan menemui Allah nanti. Dan ingat kehidupan yang hakiki yang sebenarnya itu, hidup yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itu yang harus kita persiapkan. Allah sehatkan kita sekarang, jaga kita punya sholat 5 waktu. Allah sehatkan kita punya visi, berbuat baiklah kepada orang-orang yang